Renungan hari Senin 25 April 2022. Pesta Santo Markus Penginjil. Perintah Yesus untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Petrus, bab 5 ayat 5b sampai 14, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Saudara-saudariku terkasih, setiap saat kita gereja melaksanakan tanggung jawab mewartakan Injil. Aksi pewartaan bisa melalui kata-kata, perbuatan, dan kehadiran. Santo Markus menampilkan Yesus sebagai gembala para murid, memberikan amanat perutusan kepada mereka. Isi amanat perutusan Yesus adalah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amanat Yesus ini mengandung nilai misioner, yakni para murid harus siap tinggalkan rumah, tempat tinggal, tempat asal, dan beralih ke tempat lain. Pergi ke tempat lain, pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil. Mereka harus siap menjadi misionaris Yesus, pergi atas nama Yesus dan mewartakan Injil Yesus Kristus ke tempat lain. Saudara-saudariku terkasih, amanat perutusan Yesus, dalam amanat perutusan Yesus itu, ia menyebutkan syarat siapa saja yang menjadi kelompok sasar Injil diwartakan, yakni siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yesus menekankan orang yang percaya. Mengapa orang yang percaya? Karena dengan kepercayaan ia membuka diri untuk menerima tawaran belas kasihan, kabar sukacita Injil. Maka ia juga menyebutkan tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Artinya mereka diberi kuasa untuk menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Artinya mereka masuk dalam budaya setempat, menyesuaikan diri dengan adat dan bahasa setempat. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Artinya mereka diberi kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang sakit, menyelamatkan orang-orang sakit. Saudara-saudariku terkasih, amanat Yesus ini ditanggapi secara baik dan sempurna oleh Santo Markus. Sejak masa muda, ia sudah mengenal Yesus, biarpun ia tidak menjadi murid Yesus. Ia dipermandikan oleh Petrus. Ia melaksanakan amanat Yesus Kristus dalam tugas mewartakan Injil, yakni menemani Paulus dan Barnabas dalam beberapa perjalanan misi, yakni di Antioquia, Siprus, dan lain-lain. Tugas lain yang dilaksanakan Markus adalah menjadi pembantu dan juru bicara Petrus di Roma. Setelah Paulus dan Petrus dibunuh oleh Kaisar Nero, Markus pergi ke Mesir. Ia dikenal sebagai bapa para pertapa di gurun pasir Mesir. Ia menjadi uskup Alexandria dan mati dibunuh karena Kristus. Jenazahnya dibawa ke Venesia. Lambangnya sebagai pengarang Injil adalah singa, raja gurun pasir. Santo Markus berhasil dalam mewartakan Injil dan mewariskan karya kepada gereja. Kita, bagaimana dengan kita?
saudara-saudariku terkasih. Amanat agung Yesus yang kita baca dan renungkan dalam pesta Santo Markus Penginjil hari ini merupakan amanat yang wajib kita laksanakan. Tugas kita di dunia adalah mewartakan kabar gembira kepada semua manusia. Inilah panggilan dan hakikat kita sebagai gereja yang mewartakan kabar sukacita Injil kepada segala bangsa. Mewartakan kebaikan kepada semua orang tentang Yesus Kristus. Bagaimana amanat itu dapat dilaksanakan? Amanat itu kita laksanakan melalui tugas pendampingan, pengajaran, kesaksian tentang apa yang kita imani, apa yang kita terima dari Yesus, dan apa yang kita alami bersama Yesus. Kita bagikan agar kabar sukacita itu dialami, dirasakan, dan dihidupi oleh mereka yang lain. Santo Markus, doakanlah kami.